Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jamaah Masjid Babul Jannah dan pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini saya akan menyampaikan syarah hadis Arba'in yang ke-9 tentang banyak bertanya. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sahrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum minhu wajtanibuhu wa ma amaratukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah, maaf, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya kerjakan, laksanakan semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi, tidak mau ikut para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa, dalam hadis ini kita dapat mengambil pelajaran. Yang pertama, ibadah itu dikerjakan semampunya, semaksimalnya, dan sekuatnya. Contoh, tadarus Al-Quran, membaca kitab suci Al-Quran. Kalau kita kuat, kalau kita sempat membaca Al-Quran satu hari satu juz, kenapa tidak kita membacanya? Padahal kita kuat, kita mampu, dan kita ada waktu. Namun kalau tidak kuat satu juz, tidak sempat satu juz, ya kita baca setengah juz. Namun kalau juga tidak sempat kita membaca Al-Quran dalam sehari semalam itu setengah juz, ya kita baca 5 sampai 10 halaman. Ternyata
kita sibuk betul dengan urusan dunia. Ya, kita baca minimal 1 sampai 5 halaman dalam sehari. Pemirsa, itu bukti kita beriman kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Quran. Jadi jangan lewatkan satu hari itu kita tidak membaca Al-Quran. Pemirsa, sudah sering kita dengar dalam tausiah bahwasanya membaca Al-Quran itu menjadi syafaat bagi kita di akhirat, di alam. Kita tahu bahwasanya kita ini semuanya calon-calon penghuni kubur. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah itu dikerjakan bukan semaunya sendiri, suka hatinya, semau gue. Kalau mau beribadah, rajin beribadah. Kalau tidak mau beribadah, tidak rajin beribadah. Kalau mau sholat, kita sholat. Kalau tidak mau sholat, kita tidak mau sholat. Itu tentu tidak baik, tidak dibenarkan. Yang ketiga, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah itu tinggalkan secara total, ya. Jangan dipilih-pilih. Yang satu dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan atau ditinggalkan. Contoh, ya, Allah dan Rasul itu melarang kita makan riba. Ya, kita tinggalkan. Jangan kita makan riba. Ya. Sedikit atau banyak sama saja. Pemirsa, dosa makan riba itu serendah-rendahnya sama dengan kita, menjinahi ibu kandung kita. Nauzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini sudah terang-terangan orang atau kelompok yang menawarkan riba di media sosial yang terkenal dengan pinjol, pinjaman online. Untuk itu mari kita tinggalkan. Jangan kita ikut-ikutan pinjam uang lewat online. Empat, larangan Allah maupun perintah Allah itu patuhi saja, kerjakan saja, laksanakan saja, tidak usah banyak tanya, tidak usah banyak protes, ya. Tapi katakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami kerjakan. Yang terakhir, orang-orang terdahulu, yaitu umat Nabi yang terdahulu, ya, seperti umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi,
umat Nabi Isa, orang-orang Nasrani itu, ya, mereka dibinasakan Allah. Dibinasakan Allah lantaran mereka banyak bertanya. Banyak bertanya mengapa begini dan sebagainya, dan meninggalkan perintah Nabi mereka. Jamaah Masjid Babul Jannah dan pemirsa yang dirahmati Allah, cukup sekian. Terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.